البدر علينا من ثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ashabiku semua, di negara kita tercinta saat ini di Indonesia lagi viralnya masalah nasab. Para kiai dan habaib saling cekcok masalah hal seperti ini. Sampai-sampai ada sebagian kelompok kiai yang meragukan nasab para habaib di Indonesia. Dan hal itu malah dijawab dengan perkataan dari salah satu habib, kalau ragu, coba bongkar tuh makam Nabi. Ambil sampel darahnya. Allahu Karim. Baru kali ini kita melihat kejadian seperti ini. Padahal kiai-kiai terdahulu memikirkan bagaimana supaya rukun negeri ini. Yang satu nggak percaya nasab, yang satu lagi nyuruh bongkar makam Nabi. Kalau nggak percaya. Ini udah seperti kelakuan Salafi Wahabi terdahulu. Coba kita lihat kembali bagaimana sejarah. Kala itu ketika Masjid Nabawi akan direnovasi dan direncanakan untuk diperluas, ada kisah yang begitu mendebarkan dan mengundang berbagai penolakan, di mana direncanakan bahwa makam Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, akan dibongkar. Pembangunan dan perluasan masjid memang diperlukan. Namun, rencana pemerintah sungguh mencemaskan. Isu akan dibongkarnya makam Rasulullah SAW memang sudah terjadi sejak lama. Bukan hanya makam beliau SAW, tempat bersejarah seperti rumah Nabi juga turut dibongkar, yang akhirnya rumah beliau sekarang menjadi perpustakaan. Ashabiku semua, mengapa mereka merencanakan hal demikian? Karena pemimpin mereka yang beraliran Wahabi menguasai tanah haram. Sehingga rencana mereka sungguh mengkhawatirkan. Penduduk kita Indonesia yang merupakan mayoritas berpaham ahlus sunnah wal jamaah sangatlah prihatin kala itu. Hingga mengirimkan utusan untuk menemui Raja Ibnu Saud. Ya. Utusan inilah yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz. Azabiku semua, Komite Hijaz merupakan sebuah kepanitiaan kecil yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ya. Setelah Komite Hijaz berdiri, ya, kemudian menemui Raja Ibnu Saud, ya, di Hijaz, ya, sekarang Arab Saudi. Ya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan beberapa permohonan. Ya. Seperti Hijaz memberikan kebebasan kepada umat Islam di Arab untuk melakukan ibadah sesuai mazhab yang mereka anut. Ashabiku semua. Namun, di balik pertemuan tersebut, ya, ada salah satu syarat, yaitu adanya organisasi formal yang mewadahi. Hingga kemudian didirikanlah Nahdlatul Ulama NU pada 31 Januari 1926. Dan yang secara formal lalu mengirimkan delegasi atau perwakilannya menemui Raja Ibnu Saud. Ya. Ada kurang lebih 5 permohonan yang diajukan Nahdlatul Ulama kala itu. Yang pertama, kebebasan beribadah sesuai mazhab yang dianut di Hijaz, yang sekarang Arab Saudi, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dilakukan giliran imam sholat Jumat di Masjidil Haram atas dasar kebebasan bermazhab tersebut. Ya. Diperbolehkan masuknya kitab-kitab yang berdasarkan keempat mazhab tersebut, ya, di dalam bidang tasawuf, akidah, maupun fikih. Ya. Yang kedua, memohon untuk tetap meramaikan tempat-tempat bersejarah yang terkenal, ya, sebab tempat-tempat tersebut diwakafkan untuk masjid, ya, seperti tempat kelahiran Siti Fatimah dan bangunan Khazran dan lain-lainnya, ya, berdasarkan
firman Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang yang meramaikan masjid Allah, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan firman-Nya, dan siapa yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi orang lain untuk menyebut nama Allah dalam masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Yang ketiga, memohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum datangnya musim haji mengenai tarif atau ketentuan biaya yang harus diserahkan oleh jamaah haji kepada syekh dan mutawif, ya, dari mulai Jeddah sampai pulang lagi ke Jeddah. Tuh. Dengan demikian, ya, orang yang akan menunaikan ibadah haji dapat menyediakan perbekalan yang cukup, ya, buat pulang perginya, dan agar supaya mereka tidak dimintai lagi lebih, ya, dari ketentuan pemerintah. Nah, semua. Kemudian yang keempat, ya, memohon agar semua hukum yang berlaku di negeri Hijaz, ya, ditulis dalam bentuk undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran, ya, terhadap undang-undang tersebut. Nah, kelima, Jam'iyah Nahdlatul Ulama NU memohon balasan surat dari Yang Mulia yang menjelaskan bahwa kedua orang delegasinya benar-benar menyampaikan surat mandatnya dan permohonan-permohonan NU kepada Yang Mulia. Dan hendaknya surat balasan tersebut diserahkan kepada kedua delegasi tersebut. Ashabi semua, kemudian setelah delegasi atau perwakilan dari Indonesia yang mengatasnamakan organisasi Nahdlatul Ulama memaparkan permohonan tersebut, ya, akhirnya rencana pemerintah Arab Saudi atau dulu bernama Hijaz, ya, untuk membongkar makam Rasulullah SAW itu dibatalkan. Dan akhirnya hingga saat ini makam Rasulullah SAW tetap berada di area Masjid Nabawi. Ashabiku semua, namun, ya, pemikiran-pemikiran makam Nabi Muhammad SAW akan dibongkar kadang masih tetap saja terdengar, ya. Sampai-sampai ada salah satu dari zuriatnya pun, ya, ingin membongkar makam Rasulullah, sehingga kekhawatiran masih dirasakan, ya, apalagi perkara nasab ini. Adapun kita sebagai umat Islam harusnya saling menjaga dan memakmurkan peninggalan-peninggalan sejarah Islam atau peninggalan Nabi Muhammad SAW, ya. Apalagi terkhususnya dari kalangan zuriat, ya. Dan juga sahabiku semua, masalah Ahlul Bait yang diragukan kenasabannya oleh mereka yang mengaku kiai. Hal ini sama juga persis seperti para ulama-ulama Salafi Wahabi, ya. Salah satu tokoh ulama Salafi Wahabi yang ada di Nusantara, itu salah satunya adalah Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang merupakan murid langsung Syekh Utsaimin, mufti besar Salafi Wahabi. Maka pemikiran Ustaz Yazid Jawas sangat mirip dengan gurunya tersebut, ya, termasuk mirip dengan pemikiran Imam Ibnu Taimiyah. Sama halnya kesamaan pemikiran Ustaz Yazid Jawas dengan gurunya. Maka pemikiran Imam Ibnu Taimiyah yang dalam beberapa literasi memiliki argumen kurang suka dengan Ahlul Bait diadopsi oleh Ustaz Yazid. Berarti kalau ada kiai-kiai seperti ini berarti sama saja seperti Salafi Wahabi. Pernyataan beliau yang banyak ditemukan di platform digital yang menunjukkan bahwa Ustaz Yazid Jawas tidak memandang Ahlul Bait sebagai panutan, ya. Bahkan beliau banyak menyebut habaib, ya, Ahlul Bait dalam narasi ceramahnya terjebak, ya, dalam kubangan perbuatan bid'ah, gila kehormatan, dan penyembah kuburan. Sahabiku semua, kiranya pemikiran Ustadz Yazid Jawas, ya, sama dengan pernyataan Imam Ibnu Taimiyah, ya, yang dimana dikutip oleh Syekh Idahram, ya, dimana dikatakan siapa saja, ya, yang memanggil Ali ibnu Abi Thalib
maka dia benar-benar kafir. Dan siapa saja yang ragu untuk mengkafirkannya, maka dia juga telah kafir. Azabiku semua, tentunya pandangan orang Sunni ya tidak se ekstrim pandangan Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh orang Salafi Wahabi. Ya, masa iya para kiai-kiai Indonesia meragukan nasab para ulama, nasab para habaib? Azabiku semua, banyak masyarakat yang bertanya-tanya juga tentang bagaimana sebenarnya para keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada sekarang ini. Ya, apakah mereka terjaga dari segala dosa sehingga bebas melaksanakan apa saja semaunya? Ataukah mereka punya kewajiban yang sama dengan umat Islam lain dalam hal menjaga keilmuan dan sikapnya untuk berusaha patuh dan mengikuti jejak sikap kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hasabiku semua, Syekh Ibrahim Al-Baijuri ya mengatakan bahwa ulama ya berbeda pendapat ya, perihal siapa yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah, Sayyidatina Fatimah, Hasan dan Husain. Ya. Menurut jumhur ulama Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan dan Husain. Ya, tapi ada ulama berpendapat bahwa Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah siapa saja yang pernah bertemu pada satu rahim dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ulama lain berpendapat, ya, berbeda dari dua pendapat sebelumnya. Ya, silakan kalian lihat dalam kitab Imam Al-Baijuri, ya, Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Ya, itu terbitan Surabaya, ya, Maktabah Muhammad bin Ahmad Naban wa Auladuh, halaman 70. Sahabatku semua, alasan kaum Nahdiyin juga beralasan. Ya, pandangan mereka sejalan dengan keterangan Syekh Imam Ibrahim Al-Baijuri. Ya, perihal surah Asy-Syura ayat 23 di mana Allah memerintahkan umat Islam untuk mencintai kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sikap kita sebagai kaum Nahdiyin terhadap para habaib, ya, terhadap para habib hingga kini tidak bergeser, ya. Atau sudah bergeser. Ya. Padahal mereka membanjiri majelis-majelis yang dibuka oleh para habaib, para habib. Mereka bersolawat bersama para habib. Hal ini kiranya yang menjadi alasan masyarakat Islam di Indonesia secara umum mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang kumuliakan, sebutan Habib atau para habaib mempunyai makna orang yang sangat dicintai sekaligus mencintai. Ya, seseorang dengan sebutan Habib tidak hanya ingin dicintai, tetapi juga harus mencintai. Ya, tidak hanya ingin dicintai, tapi juga harus mencintai. Hal tersebut merupakan pendapat dari seorang habaib, dari seorang profesor dalam kitab pengarang kitab Tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab, memberikan penekanan bahwa ada persoalan mendasar terkait sebutan Habib, yaitu akhlak. Akhlak menjadi alasan fundamental bahwa tidak semua keturunan Rasulullah bisa disebut Habib. Ya. Keturunan Nabi ya, dari Sayyidina Husain disebut Sayyid. Sedangkan dari Sayyidina Hasan disebut Asy-Syarif. Ya, ini dari beberapa literatur kitab yang ada. Ya. Dari hasil pernikahan Sayyidah Fatimah binti Muhammad ya, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka dikaruniai dua orang putra yang bernama Hasan dan Husain. Ya. Sebutan Habib selama ini harus melalui komunitas dengan berbagai persyaratan yang sudah disepakati. Ya. Ya. Hal tersebut telah ditekankan oleh organisasi pencatat keturunan Nabi, ya, yaitu Rabithah Alawiyah. Ya. Di antaranya cukup matang ya, dalam hal umur, ya, memiliki ilmu yang luas, mengamalkan ilmu yang dimiliki, ikhlas terhadap apapun, waro atau berhati-hati, ya, serta bertakwa kepada Allah. Rabithah Alawiyah merupakan organisasi ya, yang dipimpin oleh Habib Zain bin Smith, ya, dan beliau pun yang menekankan bahwa akhlak yang baik menjadi salah satu alasan utama keturunan Nabi disebut Habib. Ya. Azabiku semua, ya, masih Habib Zain kan? Gitu.
Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat, ya, mereka yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah dari jalur Hasan maupun Husain adalah keturunan Rasulullah SAW melalui jalur nasab. Ya. Ada pula orang lain yang bisa menyambung, ya, kepada baginda Nabi bukan melalui jalur nasab, tapi karena jalur sebab. Nah, mereka adalah para ulama yang benar-benar ulama, yaitu mereka yang selain alim juga mengamalkan ilmunya. Nah, azabiku semua, dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Katsir bin Qais, Rasulullah SAW disebutkan sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Dalam kitab Sunan Abi Daud juz 1 halaman 81. Jadi kesimpulannya adalah, sabiku semua, nasab Nabi merupakan nasab yang mulia. Ya, apabila dibarengi dengan mengikuti aturan-aturan Nabi, ya, zuriyah Nabi secara garis nasab, ya, bisa tidak dianggap sebagai zuriyah apabila tidak mengikuti jejak perilaku Rasulullah SAW. Ya. Zuriyah, ya, sekaligus pengikut ajaran Rasulullah SAW tentu kedudukannya sangat tinggi, ya, dan terhormat. Azabiku semua, Aba Guru sekumpul itu pernah berwasiat, ya, tentang keluarga Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, orang biasa bukan Habib, ya, yang alim dibanding Habib jahil lebih mulia habaib. Ya. Berguru dengan Habib yang alim lebih afdol daripada berguru kepada 1000 ulama yang bukan Habib. Amun Habib bujur haja ikuti, amun salah jangan diumpati. Ya, apabila Habib benar, ikuti. Bila salah, jangan dicaci. Ya. Kita boleh benci dengan maksiatnya, tapi jangan dengan jasadnya. Apa kata Aba Guru? Supaya kita kada katulahan gawian para habaib. Ya, kayak apakah jangan diumpat campuri. Ya. Supaya kita tidak kualat, ya, perbuatan para habaib seperti apa saja, jangan dicaci atau ikut campur. Ya. Sabiku semua, kata Aba Guru sekumpul, ya, apabila keluarga Rasulullah ada yang berbuat jahat, ya, maka sebelum berbuat jahat sudah diampuni Allah. Ya. Jadi ini i'tiqad kita. Ya. Hubungan ilmu, ya, hubungan ilmu kita, kata Aba Guru sekumpul, tidak akan tersambung sampai ke Rasulullah bila kita masih ada salah dengan zuriat Nabi. Ya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, 4 orang yang kelak nanti aku wajib memberinya syafaat walaupun mereka datang kepadaku dengan dosa sebanyak ahli bumi. Yang pertama, orang yang mengangkat pedang membela keturunanku. Kedua, orang yang mengabulkan hajat keturunanku. Ketiga, orang yang mengurusi perkara keturunanku. Keempat, orang yang mencintai keturunanku, ya, dengan hati dan lidah mereka. Ashabiku semua, Rasulullah SAW juga bersabda, cintailah aku karena kecintaanmu kepada Allah, dan cintailah keturunanku karena kecintaanmu kepadaku. Ya. Ashabiku semua, maka tidak dapat dicapai kecintaan kepada Rasulullah SAW melainkan dengan kecintaan kepada keluarga Rasulullah SAW. Ashabiku semua, memperoleh ridho Rasulullah SAW adalah dengan mencintai keluarganya. Ya. Memandang dan bertemu Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat adalah dengan mencintai keluarganya. Terhubungnya ruh dengan Rasulullah SAW adalah dengan mencintai keluarganya. Ya. Orang yang menyenangkan keluarga Rasulullah SAW sama dengan menyenangkan baginda Rasulullah SAW. Ibadah yang pasti diterima adalah khidmah, melayani keluarga Rasulullah SAW. Ya. Sebaik-baik amal ialah husnuzan, ya, dan mendoakan keluarga Rasulullah SAW. Azabi ke semua, seharusnya, ya, telah menjadi bagian dari adab di pesantren, ya, di pondok, ya, jika ada anak kiai yang nakal. Para ustadz dan santri yang ada di pondok tidak akan menegur atau bahkan menghardik anak kiai tadi, karena menghormati orang tuanya.
Ditambah lagi ada keyakinan. Biasanya anak kiai yang nakal itu apabila telah sampai kepadanya futuh, dia akan menjadi ulama besar yang sangat disegani. Dan itu sudah terbukti. Kalaupun para ustadz atau para santri ingin menyampaikan keluh kesah tentang kenakalan anak kiai tadi, mereka akan menyampaikannya kepada keluarga atau kerabat kiai yang dekat hubungannya dengan para ustadz atau santri tadi. Ya. Nah, sahabatku semua, demikian pula ya, keadaannya dengan para habaib atau alawin. Jika ada seorang sayyid yang perilakunya tidak berkenan di mata umat, ya, seharusnya itu diadukan kepada habib yang dekat hubungannya dengan sayyid yang bersangkutan. Jamaah tidak berani menegur sang sayyid karena menaruh hormat kepada garis keturunannya. Kesungkanan itu bukan tanpa dasar. Ya. Ada semacam keyakinan jika seorang sayyid berperilaku kurang berkenan, ya, dikhawatirkan ia mengalami kondisi jazab, ya, yang hanya bisa dipahami di kalangan mereka. Ya. Asabiku semua, dua kondisi ini tidak ada yang berbeda. Ya. Karena tradisi di kalangan habaib dan kiai, ya, pada asalnya sama dan berasal dari satu jalur. Ya. Cara pandang sekuler yang kemudian mencoba memisahkan tradisi dua kelompok yang asalnya satu ini. Ya. Sehingga kini bisa dilihat, ya, habib kita diadu dengan kiai kita. Seolah-olah para habaib adalah saingan para kiai yang notabene mewakili pribumi. Jika terhadap anak kiai yang nakal saja bisa berlaku sungkan, kenapa tidak kepada anak habib? Seandainya memang mempunyai niat menjunjung akhlak, ya, semestinya kekecewaan terhadap seorang habaib itu disampaikan kepada habib yang lebih sepuh dan bijak, ya, bukan mengumbarnya di media sosial. Sebab jika dianggap penting untuk diumbar di media sosial, itu artinya niat menjunjung tinggi akhlak hanyalah dusta belaka. Sebab asabiku semua, tidaklah membenci seorang sayyid, ya, kecuali keturunan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nauzubillah. Ya. Mencintai habaib sesuai seleranya, mencaci maki habaib semaunya. Barangkali kita yang memilih-milih di dalam memuliakan para zuriyah Rasulullah. Nanti akan ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa membeda-bedakan di dalam memuliakan keturunannya? Bukankah Rasulullah tidak membeda-bedakan umatnya ketika beliau memberi syafaat? Sahabiku semua, jika ada yang menjawab, ya Rasulullah, kami tidak menyukai si fulan zuriyahmu itu karena perangai yang tidak mencerminkan apa yang engkau ajarkan. Bagaimana jika kemudian Rasulullah menjawab, apa urusanmu menilai zuriyahku? Kenapa engkau tidak serahkan urusan zuriyahku kepadaku? Bukankah urusan keturunanku itu adalah urusanku yang aku akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Tidakkah kamu membaca perkataanku? Andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya. Tidakkah kamu mengetahui ucapanku itu? Bukankah itu maksudnya biar aku sendiri yang menghukum keturunanku jika mereka bersalah? Lalu apa urusanmu mengambil hak yang Allah berikan kepadaku? Ya hasratan 'alal ibad. Keberadaan keturunan Rasulullah tidak saja menjadi rahmat bagi umatnya, tapi sekaligus juga ujian sampai sejauh mana mereka bisa menjaga amanah darinya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Aku tinggalkan di tengah kalian dua pusaka yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Al-Quran dan Ahlul Baitku. Riwayat Imam Bukhari. Asabiku semua, antara nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah adalah nikmat an-nasab.
Nikmat nasab kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang besar karena ia adalah rahasia daripada kehendak Allah Ta'ala untuk memilih berdasarkan ilmu Allah, untuk memuliakan sebagian makhluk lebih dari makhluk yang lainnya. Ia adalah hak Allah untuk memilih, dan Allah tidak boleh dipersoal atas pilihannya. Seumpama Allah memilih bumi daripada sekalian makhluk untuk didiami oleh manusia, dan Allah memilih sebagian malaikat dari sekalian malaikat yang banyak untuk dimuliai, yakni 10 malaikat. Dan Allah memilih sebagian manusia yang dimuliakan lebih dari manusia yang lain, yakni nabi-nabi, dan dipilih 25 dari mereka sebagai rasul. Kemudian memilih 5 ulul azmi dari 25 rasul. Dan memilih 1 dari 5, yakni Rasulullah SAW, untuk menjadi manusia termulia di kalangan manusia. Para nabi tidak protes kepada Allah. Kenapa ada yang lebih mulia dari mereka? Nabi Adam tidak protes. Kenapa Nabi Musa lebih mulia dari beliau? Nabi Musa tidak protes. Kenapa Nabi Muhammad SAW lebih dimuliakan Allah? Karena tahu bagian mereka masing-masing yang Allah tentukan mengikuti ilmu Allah. Tidak layak Allah untuk dipersoal. Sahabatku semua, makanya tidak sopan orang yang tidak mendapat nikmat nasab mempersoal akan mereka-mereka yang mendapat nikmat nasab. Karena ia hak Allah. Dan ketahuilah, nikmat nasab bukan untuk dibanggakan. Orang yang diberikan nikmat nasab akan dipersoal akan nikmat nasabnya. Dan orang yang tidak mendapatinya juga akan dipersoalkan tanggung jawabnya. Sahabatku semua, ketahuilah, nikmat nasab inilah sangat besar. Bahwa nasab ini tersambung kepada Rasulullah hingga ke akhirat. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap-tiap sebab sihir dan nasab akan terputus, kecuali sebab sihir dan nasab aku. Wahai itrati Nabi, wahai itrati Nabi, wahai ahlul baitin Nabi, hendaklah kalian selalu membawa diri kalian selari dengan Al-Quran. Karena kalian semua adalah pasangan kepada Al-Quran. Dalam khutbah terakhir Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan 2 perkara yang amat berat buat kamu. Al-Quran yang menjadi tali yang bersambung dengan Allah, dan juga itrahku. Hadis riwayat Muslim. Untuk selari dengan Al-Quran, maka hendak kita berilmu. Tidak akan selari kita dengan Al-Quran tanpa ilmu. Sesungguhnya Rasulullah tidak meninggalkan kita dinar dan sen, kecuali ilmu. Ilmu itu warisan baginda untuk kita. Maka rebutlah ia. Dan wajib atas semua ahlul bait itu berilmu dan mencari ilmu. Sesungguhnya itulah tanggung jawab terbesar kita. Mencari ilmu. Dan menyebarkan ilmu. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Nur, cahaya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan kitab yang menerangkan, kitabun mubin, adalah Al-Quran. Jika kita perhatikan, kita akan melihat sir rahasia kemuliaan pada diri para ahlul bait. Dan sir itu bercampur jadi satu dengan mereka. Sahabatku semua, tabiat manusia adalah mencintai asal usulnya, baik asal usul keturunan atau bangsa. Dalam ayat ke-40 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang Yahudi dengan Bani Israel. Sedangkan ketika ayat ini turun di Madinah dan sekitarnya, mereka lebih dikenal dengan sebutan Yahudi. Bahkan dalam Al-Quran, Allah tidak pernah memanggil mereka dengan kalimat, wahai orang-orang Yahudi. Hal ini karena Allah bermaksud menyentuh hati mereka dengan mengingatkan kepada
mengingatkan mereka kepada leluhur mereka, yaitu Nabi Israel, atau Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya. Siapapun akan gembira bila disebut nama leluhurnya yang hebat, walaupun ia sendiri tidak tahu sebagai cucu yang keberapa dari leluhur yang disebut itu. Bahkan sangat wajar bila kemudian ia merasa bangga ketika ingat bahwa dirinya adalah keturunan orang besar. Asabiku sama, maka Al-Quran telah mengajarkan kita sebuah teori, yaitu memotivasi keturunan terhormat dengan memanfaatkan asal-usul keturunan atau bangsanya. Ya. Asabiku semua, dengan banyaknya dalil-dalil tentang kemuliaan Ahlul Bait dan zuriatnya, maka sebenarnya itu sekaligus sebagai pengingat bahwa mereka punya tanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Bangga dengan leluhur atau asal-usul adalah hal yang wajar. Tapi bagi orang berilmu, bangga dengan leluhur bermakna merasa harus meniru keluhuran mereka. Ya, meniru keluhuran mereka. Ya. Bahkan tanda-tanda bahwa nasab itu membekas adalah kemauan untuk berprestasi seperti leluhur. Anak orang hebat yang tidak berprestasi seperti telur ayam yang tidak bisa menetas. Sampai kapanpun harga telur ayam jauh di bawah harga ayam. Tapi telur juga masih berharga asalkan tidak busuk. Dari itu, ya, target minimal motivasi dengan kebesaran leluhur adalah agar tidak seperti telur busuk. Itulah isyarat dari lanjutan ayat 41 Al-Baqarah, yaitu ayat ke-42. Ya, dan katakan, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama mengingkarinya. Ya. Sahabatku semua, artinya ya, kalau kalian tidak bisa sehebat leluhur kalian, setidaknya kalian jangan menjadi pecundang dengan mengingkari kebenaran itu. Kalau kalian yang sudah dikenal sebagai keturunan mulia, ya, tidak bisa menjadi orang yang simpatik dengan prestasi dan akhlak menawan, setidaknya ya, jangan menjadi orang yang menyebalkan dengan gaya sok mulia dan arogan. Kalau tidak bisa menetas jadi ayam, setidaknya jangan jadi telur busuk. Saudaraku yang kemuliakan, seorang lelaki harus membangun nasabnya sendiri, yakni harus mengangkat leluhurnya dengan membuat mereka bangga. Bukan justru mau terangkat dengan kehebatan leluhurnya. Asabiku semua, dulu pernah ada seorang sayyid yang suka pamer nasab. Dia suka memamerkan nasabnya yang bersambung kepada seorang wali yang soleh. Hingga suatu ketika ia bermimpi bertemu wali itu. Ya. Ia pun berkata kepada sang wali, wahai kakek, betapa bangganya saya menjadi cucu kakek. Maka wali itu berkata, sebaliknya aku, wahai cucuku, betapa malunya aku punya cucu kamu. Kamu amat tak berguna dan maunya dihormati orang hanya karena nasabmu. Sejak saat itu, Sayyid itu merasa malu dan menjadi pendiam. Ia berubah menjadi sangat yang tawadu. Ya. Tanpa perjuangan dan ketawaduan, ya, nasab justru akan menjadi bumerang. Ya, hati-hati. Seperti orang-orang sombong dari Bani Israel yang justru menjadi orang paling hina karena tertipu dengan nasab. Di akhir ayat 43 Al-Baqarah, ya, adalah pendidikan dasar untuk keturunan orang mulia. Yaitu ayat, dan rukuklah wahai Bani Israel bersama orang-orang yang ruku. Ayat ini mengajarkan para keturunan mulia, orang yang bernasab mulia, untuk merendah, ya, dan tidak tertipu dengan hanya membangga-banggakan nasabnya. Ya, yang dimaksud ruku adalah hati selalu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga selalu merasa sebagai hamba seperti hamba-hamba yang lain. Barang siapa yang hatinya selalu menghadap Allah, maka ia tidak akan pernah mengingat status sosialnya sebagai orang terhormat. Ya.
Bahkan justru akan merasa sebagai orang yang paling hina, karena merasa paling kurang berbakti kepada Allah. Ini pendidikan dasar yang kelanjutannya adalah berjuang untuk berprestasi tanpa mengandalkan nasab. Azabiku semua, untuk mengukur keberhasilan orang yang bernasab mulia adalah mengandaikan dirinya, mengandaikan dirinya tidak dikenal nasabnya oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya Anda adalah seorang keturunan orang mulia dan orang-orang di sekitar Anda mengenal nasab Anda. Anda dihormati orang dan mereka selalu mengedepankan Anda, menjadikan Anda sebagai imam sholat ataupun memimpin doa, menempatkan Anda duduk di depan dalam setiap majelis. Ya. Cobalah Anda berandai, seandainya Anda hidup di lingkungan yang tidak mengenal nasab Anda. Bisakah Anda mempertahankan posisi itu? Bisakah Anda menjadi orang yang selalu dikedepankan? Bisakah Anda bersaing dengan orang-orang berprestasi di luar sana, yang anak kiai? Seandainya Anda keluar dari kampung Anda dan tinggal di kampung yang tidak seorang pun mengenal Anda, bisakah Anda menjadi kiai? Menjadi dikenal sebagai habaib, atau setidaknya terhormat karena berprestasi di kampung baru itu, seperti Anda terhormat di kampung Anda. Ya, yang keturunan habaib. Seandainya Anda tinggal di kampung yang tidak mengenal Anda, dan Anda tidak mengaku habib, bisakah Anda menjadi orang terhormat seperti di kampung yang mengenal Anda? Kalau tidak, maka Anda hanya seorang bernasab mulia yang tidak dibanggakan oleh leluhur Anda. Ya, jika cuma dompleng kemuliaan nasab leluhur Anda. Sahabiku semua, semoga kita semua dijauhkan dari predikat seorang pecundang. Sahabiku semua, di zaman fitnah ini ya semakin banyak ya orang-orang memperoleh kehormatan dengan jalan pintas, hanya dengan mengandalkan nasab mulianya. Ya. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata itu masih ada saja oknum tertentu, meskipun dengan nasab yang tidak jelas, dengan memperoleh kehormatan dan status di tengah masyarakat, berani memanfaatkan nasab abal-abalnya untuk mengelabui masyarakat, meskipun sadar dan mengetahui azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpanya. Nah, azabiku semua, terakhir yang ingin saya sampaikan, terus kepada kiai, para kiai-kiai, terus kepada para habaib, sudahlah ya, masalah nasab ini ya, jangan diperebutkan terus. Malu kita sebagai kaum muslim, ya, kaum muslimin. Ya, udah, ayo kembali kita rukun, ya, setidaknya kita semua, ya, terkhususnya masyarakat awam juga, ya, jangan berani-berani mengomentari hal-hal yang bukan ilmunya kita, ya. Dan juga ayo kita kembali akur seperti bagaimana ulama-ulama kita terdahulu, ya. Bagaimana Aba Guru Sukumpul, ya, yang selalu menjaga ikatan cintanya kepada Ahlul Bait, ya. Tidak pernah tuh Aba Guru Sukumpul ribut-ribut masalah nasab, tidak pernah, ya. Kalau memang ada, tolong tunjukkan kepada saya, ya. Kalau memang benar Aba Guru Sukumpul dulunya pernah meributkan masalah nasab keturunan Rasulullah, ya. Dan juga masalah menggali kuburan Rasulullah demi mendapatkan sampel itu tadi. Coba kita lihat perjuangan ulama kita terdahulu, ya. Kiai Haji Wahab Hasbullah malah sibuk mempertahankan bagaimana makam Rasulullah SAW tetap utuh di situ, tidak dibongkar. Kalaulah kita, ya, benci kepada Ahlul Bait, sama saja kita seperti para Salafi Wahabi yang sudah saya sampaikan tadi. Apalagi membongkar makam Rasulullah. Jadi terus para kiai dan para habaib, ayo mohon kita akur lagi. Para ahlu sunnah wal jamaah khususnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.